Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikutnya saya akan coba sharing sedikit mengenai em, ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan atau kita uji ketika kita melakukan OLS regression. Jadi eh, sebenarnya kalau kita menggunakan metode OLS regression dalam melakukan estimasi, kita sebenarnya harus data kita itu harus lolos sebenarnya dalam asumsi uh, ordinary class. Jadi ada classical assumption. Jadi asumsi klasik dari OLS regression ini. Jadi misalnya ada 7 yang kita minimal 7 dalam OLS regression ini yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah regression model is linear. Jadi regression model harus dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya sharing sedikit mengenai apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita uji terlebih dahulu sebelum kita melangkah dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikut ini saya coba sharing sedikit mengenai classical assumption of ordinary least square linear regression. Jadi secara sederhana di dalam sebuah metode OLS regression, kita harus terpenuhi setidaknya ada 7 asumsi yang harus asumsi klasik yang harus terpenuhi. Yang pertama itu adalah regression model regresi itu harus dalam bentuk linear. Jadi regression model is linear in the coefficient and then error term. Jadi tidak hanya dalam koefisiennya tapi juga untuk error term-nya itu adalah kita asumsikan linear. Kemudian asumsi yang kedua, error term has population mean of 0. Jadi error term-nya memiliki mean 0 atau rata-rata 0. Jadi population mean-nya itu harus 0. Kemudian yang ketiga, seluruh variable independen itu tidak korelatif. Jadi kita menghindari terjadinya multicollinearity. Jadi makanya seluruh variabel independen itu adalah tidak berkorelasi. Dan yang keempat itu adalah error term dari observasi itu juga tidak berkorelasi. Nah, jadi tidak hanya di variabel independen tapi juga error term-nya juga tidak berkorelasi. Atau di sini yang sama itu adalah asumsi kita harus lolos dari asumsi multicollinearitas. Kemudian error term has constant variance. Jadi kita asumsikan berikutnya itu adalah error term itu adalah memiliki variance yang konstan sehingga tidak ada heterokedastisitas atau target kita itu adalah kita mengasumsikan data kita harus homokedastisitas. Kemudian keenam misalnya adalah tidak ada independent variable is a perfect linear function of others variable explained variable. Jadi tidak ada independent variable yang memiliki fungsi linear yang sempurna terhadap variable independen lainnya. Dan yang ketujuh misalnya adalah error term is normally distributed. Jadi error term harus terdistribusi secara normal. Baik, kita coba sedikit nanti di dalam latihan ini akan mencoba melihat bagaimana kita mencoba normality test untuk error term-nya, kemudian multicollinearity, kemudian juga nanti adalah collinearity, kemudian heterokedastisitasnya. Itu nanti kita coba cek nanti di dalam latihan kita ini. Baik, secara sederhana saya ada punya data, ini data IPO, itu adalah dari tahun 2012 sampai 2018, dengan beberapa data, kita lihat ada IR adalah initial return, kemudian DER adalah debt to equity ratio, dan ada log asset. Nah, kalau secara sederhana kita bisa membuat, mungkin saya membuat ada, kita buat model regresinya, misalnya regress. Nah, kita asumsikan bahwa IR initial return
itu dipengaruhi oleh 3 variabel. Di sini misalnya adalah there, kemudian log asset, dan misalnya adalah kita masukkan misalnya adalah ini jumlah underwriters. Nah, itu mungkin yang kita coba ini, kita tes aja. Jadi kita lihat di sini bahwa debt to equity ratio itu tidak memiliki, kita lihat dari P value-nya, koefisiennya adalah positif, tidak memiliki pengaruh terhadap initial return. Sedangkan log asset kita lihat di sini dengan P value 0,000 atau dengan T value-nya adalah negatif 3,65, artinya di sini adalah ada hubungan negatif yang signifikan. Jadi ini artinya adalah perusahaan yang size-nya besar cenderung memiliki initial return yang rendah. Artinya under price-nya itu relatif rendah. Kemudian Q under juga semakin banyak jumlah underwriter dari sebuah IPO itu cenderung memiliki pengaruh yang negatif terhadap initial return-nya. Jadi harga closing price-nya itu adalah tidak terlalu jauh berbeda dengan harga offering price-nya. Jadi kita lihat di sini dua variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan, negatif signifikan, log asset dan jumlah underwriter. Nah, kemudian kita coba melihat nanti apakah data ini, terutama nanti error time itu adalah terdistribusi secara normal. Nah, di dalam sebuah model linear OLS yang baik itu adalah kita sebenarnya mengasumsikan bahwa nanti rata-rata dari error time itu harus mean itu adalah 0. Nah, ini mengidentifikasikan sebagai IID. Jadi, nah kita coba lihat. Saya sudah buat beberapa catatan di sini untuk membantu kita di dalam do file editor. Nah, ketik do file editor. Nah, kita coba pertama tes itu adalah normality-nya. Nah, normality-nya apa yang kita bisa lihat di sini? Jadi yang kita akan melihat checking normality of residual atau error time. Nah, tujuannya hanya untuk melihat, untuk validasi t-test, p-value, dan f-value. Bukan untuk melihat apakah koefisien kita unbiased. Jadi tujuan normality test sebenarnya lebih kepada, atau tujuan klasik lebih kepada kita melihat tingkat kevalidan dari t-test atau p-value dan f-value-nya. Nah, karena tentu juga di dalam estimasi itu juga nanti akan mempengaruhi hasil dari estimasi kita. Nah, tujuannya untuk memastikan residual adalah IID. Nah, ini yang saya katakan tadi, identical and evidently distributed. Nah, ini cenderung salah satu asumsinya adalah bahwa mean residual itu adalah 0. Nah, apa tahap pertama? Tadi kita sudah mengikuti tahap pertama, itu adalah kita melakukan regression model. Nah, regresi kita tadi adalah ini regression, variable independennya adalah IR, kemudian DER-nya dan kita log asset dan Q under adalah jumlah underwriter dan kita mendapatkan hasil tadi. Nah, kemudian yang kedua yang kita harus lakukan adalah tahap kedua adalah prediksi residual. Nah, prediksi residual yang bisa kita lakukan adalah dengan kita bikin dulu adalah R-nya dulu. Bagaimana kita membuat itu adalah predik R. Nah, predik R, nah supaya nanti bisa kita lihat. Kopikan di sini saya bekerjanya lumayan bisa lebih tenang mungkin bagi Anda nanti. Oke, mungkin kita langsung di sini Anda ketik predik R di sini, atau tadi di sana juga kita bisa langsung lakukan dengan Ctrl D. Nah, predik R, jadi di sini kita membuat R, ada satu variabel R nanti adalah residual. Nah, kita boleh ganti nama yang lain, res atau R, terserah mau Z, mau apa, atau mau E, misalnya itu juga boleh. Nah, kita bikin R aja di sini, kita R. Nah, kita lihat di data editor kita ada variabel baru namanya itu adalah R. Nah, ini adalah residual, mulai negatif dan positif. Jadi residual ini adalah perbedaan antara real data kita di sini adalah IR-nya, realnya, dengan predicting-nya. Jadi itu adalah estimate of IR-nya. Nah, itu yang kita katakan sebagai residual ini. Nah,
Kemudian apa yang kita lakukan berikutnya di sini adalah kita bisa cek secara grafik gitu dengan menggunakan misalnya adalah dengan di sini saya cadence CTR normal. Nah, kita coba lihat yang pertama. Nah, kita langsung aja metode pertama kita tadi udah lakukan dengan kita mengcopy atau kita menulis langsung di command Windows. Sekarang kita langsung klik di sini aja, kita tools execute aja. Nah, kita lihat hasilnya. Oke. Nah, kita lihat hasilnya di sini bahwa nah yang biru itu adalah kernel density estimate-nya, kemudian ini adalah normal density-nya. Jadi kalau kita lihat tidak terlalu jauh lari sebenarnya apa. Jadi mungkin kita bisa katakan bahwa cenderung data ini relatif lebih normal. Jadi kita mungkin ada sedikit skew-nya tapi tidak terlalu kelihatan skew-nya di sini. Oke, kemudian bisa juga kita coba cek dengan menggunakan ini secara grafikal ya. Jadi secara grafikal itu ada dua tadi. Kita dengan menggunakan K density atau dengan menggunakan P normal, P normal. Nah, saya oke, bisa juga kita buat. Nah, kalau ya atau Anda tulis langsung P norm R. Nah, ini kita lihat ini data kita linearnya adalah seperti garis ini dan data kita berada dengan tidak terlalu jauh dan tidak terlalu jauh dari garis linearnya sini. Jadi kita bisa mengasumsikan lebih awal dari graphical metode ini berkatakan data kita adalah normal. Nah, tapi kemudian kita coba lanjut kepada berikutnya dengan kita menggunakan metode yang paling umum digunakan itu adalah metode menggunakan Shapiro Wilk test. Nah, dengan kita harus ingat bahwa di sini H0 itu adalah normally distributed. Artinya kalau H alternatifnya itu adalah not normally distributed. Nah, kita coba sweep. Jadi target kita, kalau data itu adalah data kita normal, maka nanti H0-nya harus diterima atau H alternatifnya di reject. Artinya adalah P value-nya itu adalah besar dari 0,05. Nah, kita gunakan SWIL R ini, jadi SWIL sebagai Shapiro Wilk test. Ini dan R adalah variabel yang kita teliti tadi, residual, dan kita execute. Kita juga boleh menulis langsung di sini. Oke, kita coba lihat. Kita lihat di sini adalah probability-nya itu adalah 0,00012. Ini artinya sangat signifikan. Jadi kita bisa katakan adalah HAD diterima. Artinya data kita di sini di kesimpulannya adalah data kita adalah tidak terdistribusi secara normal. Nah, ini dari hasil uji non-grafikal. Jadi walaupun secara grafikal tadi kita lihat bahwa cenderung agak tidak kita mungkin di awal lebih katakan bahwa kita lihat dari tadi density-nya ini tadi adalah kita lihat di sini adalah cenderung saya harusnya density R, ini atau kita klik di sini density R. Nah, kita lihat di sini ya memang kalau kita lihat memang kalau dilihat data memang tidak kelihatan normal, tapi kadang-kadang kalau kita hanya mengandalkan grafik, memang kadang-kadang kita cenderung akan membuat kesimpulan seperti ini bahwa data kita bisa dikatakan normal. Tapi ketika kita menggunakan metode non-grafikal, nah di sini kita menggunakan SWIL R dengan command SWIL di sini, maka sebaiknya di sini adalah kita membuat kesimpulan bahwa H0 kita ditolak. Jadi
data kita tidak terdistribusi secara normal di sini. Nah, kalau ini terjadi, apa yang perlu harus kita lakukan? Kita harus mencek lagi data kita, apakah kemungkinan terjadi misalnya adalah outlier, data-data outlier, kemudian kita coba cek misalnya apakah data kita perlu transformasi. Nah, itu yang kita lihat. Misalnya dari aset harus menjadi log aset, di sini kita udah lakukan log aset kemudian. Nah, itu yang atau beberapa metode lain transportasi data yang bisa kita gunakan. Oke, jadi saya sangat menyarankan gunakan yang non-graphical ini, SWIL error model ini, untuk membuat kesimpulan apakah data kita terdistribusi secara normal atau tidak. Jadi kita lebih menggunakan kesimpulan yang dilakukan dengan non-graphical ini adalah Saviro Will test ini. Jadi di sini kita menemukan bahwa data kita tidak terdistribusi secara normal karena H0 kita ditolak karena p-value-nya kecil dari 0,05 kalau standar kita adalah 0,05. Oke, itu yang pertama tes normality. Kemudian yang kedua itu adalah kita harus memastikan bahwa data kita itu adalah harus homoskedasticity. Artinya adalah varian dari residual itu harus sama. Nah, jadi varian dari residual itu harus sama. Nah, jika model dikatakan well fitted, model itu baik, itu adalah maka seharusnya tidak ada pattern residual. Jadi tidak ada pattern residual atau pola tertentu dari residual terhadap fitted value atau predicted value-nya. Nah, jika varial residual tidak konstan, maka varial residual bisa dikatakan heterogenisitas. Nah, itulah dikatakan sebagai heterogenisitas bahwa varian residualnya tidak bervariasi, jadi tidak konstan. Nah, ada dua metode yang bisa kita lakukan, seperti tadi normality juga, itu adalah graphical dan non-graphical. Nah, graphical itu adalah melihat hubungan residual dan dengan predicted. Nah, ini tadi sama, misalnya kita mulai dari reg tadi, kemudian kita predik tadi, sama, kita predik residual, kemudian kita coba nanti adalah R value ini. Nah, kalau kita mau kopikan atau langsung di sini juga boleh, tapi saya mau kopikan aja, mungkin banyak kita nanti bekerja di sini. Oke, jadi RV F plots year line. Oke, kita coba lihat seperti apa hasilnya. Nah, ini kita lihat apakah kita lihat ada pola tertentu dari pattern tertentu dari nah kalau kita lihat relatif kita lihat cenderung patternnya hampir sama. Jadi kita asumsikan dari sini bahwa kita lihat timenya relatif hampir sama di sini. Jadi variansinya relatif hampir sama. Nah, kita bisa mungkin mengasumsikan di sini bahwa data kita adalah homoskedastisitas. Jadi terpenuhi asumsi homoskedastisitasnya. Gitu. Nah, tapi kembali yang saya katakan tadi, sebaiknya kita kembali menggunakan metode non-graphical. Ada di sini adalah menggunakan white test. Nah, itu white test dikemukakan oleh Cameron Tripadi Decomposition of M-test. Nah, kemudian dilanjutkan juga nanti adalah dengan Pagan test, di mana rumusnya di sini adalah pertama IS-stat, M-test, kemudian IS-stat, head test. Jadi intinya kita harus dulu karena kita udah lakukan tadi normality test, kita nggak perlu lakukan lagi reg seperti ini dan predik di sini. Karena data kita udah ada di dalam di sini R-nya sudah ada dan R-plot-nya bisa kita langsung. Tapi kalau belum kita harus mulai dari awal lagi. Nah, kita lakukan IS-stat, M-test. Boleh juga kita langsung di sini execute, nanti kita lihat hasilnya. Kemudian kita langsung di stat ini execute. Nah, di sini kita dikatakan dua metode di atas, H0-nya apa? Varian residual adalah homogen. Jadi harus HA-nya di reject. HA-nya adalah heterogenisitas, heterogen. Nah, kita coba lihat hasilnya di sini. Oke. Pertama kita lihat dari hasil yang ada di sini. Nah, p-value totalnya di sini adalah 0,3786. Nah,
ini artinya kita katakan bahwa H0 diterima karena p-value-nya kecil dari 0,05. Di sini kita coba lihat probability chi-square-nya itu adalah H0-nya juga diterima karena kita lihat p-value-nya lebih besar daripada 5%. Nah, dari dua metode ini dikatakan bahwa kita bisa melihat dari White test dan Bruce Pagan test, kita menemukan bahwa data kita adalah homogen. Jadi, kalau dia tidak signifikan, dua variabel ini pada tingkat 5%, maka bisa kita katakan bahwa data kita homogen. Jadi, data kita lolos untuk uji heterogeneisitas, dan data kita tidak heterogen. Jadi, ini harus diingat bahwa H0 kita adalah varians residual adalah homogen. Oke. Kemudian kita masuk berikutnya adalah kepada do file, ini collinearity. Jadi kita mencoba menguji collinearity. Jadi collinearity di sini adalah lebih kepada kita melihat bagaimana hubungan antara dua variabel yang akan kita gunakan di dalam model regresi nantinya. Jadi dikatakan di sini collinearity adalah korelasi yang kuat antara dua variabel. Sedangkan korelasi antar lebih dari dua variabel inilah dikatakan sebagai multicollinearity. Jadi kita akan mencoba menguji multicollinearity di mana di sini kita ada 3 variabel. Nah, jika multicollinearity semakin tinggi, maka estimasi koefisien model regresi tidak akan stabil dan standar error dari koefisien akan tinggi. Jadi standar error dari masing-masing koefisien cenderung akan relatif tinggi. Nah, ini nanti akan menyebabkan standar error lebih tinggi, nanti juga tingkat signifikasinya relatif rendah nanti. Nah, di sini kita bisa menggunakan common nanti adalah namanya adalah FIF. Nah, itu adalah variation inflation factor di Stata itu sudah ada, kita tinggal mengetik FIF saja untuk menguji multicollinearitas. Nah, dikata di sini adalah rule of thumbs-nya, VIF harus kecil sama dengan 0. Jadi, atau 1 per VIF-nya adalah degree of collinearity harus besar dari 0,1. Jadi, kalau di sini kita menemukan bahwa total VIF-nya atau VIF masing-masing itu adalah kecil dari 0, maka bisa dikatakan bahwa model kita fitted. Jadi, fit, dan itu sudah lolos dari masalah collinearitas. Nah, jadi sebenarnya kita menghindari jangan ada dua variabel atau lebih dari variabel independen itu memiliki korelasi yang sangat besar. Bisa kita menguji dengan Spearman correlation saja misalnya. Kalau korelasinya di atas 0,5 atau 0,7 dan lain, nah itu dianggap sangat besar. Jadi sehingga nanti mempengaruhi nanti dari residual kita nanti. Nah, jika VF kecil dari 10%, maka kombinasi variabel independen dikatakan linear. Jadi inilah fungsi linear, karena OLS target kita adalah linearitas, maka ini berhubungan dengan tingkat linearitas. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal memasukkan VIF ini. Nah, kita ketik, karena kita tadi harus mulai nanti dulu dengan regresinya ya. Regresinya harus ada, predik R-nya sudah ada. Nah, kita tinggal melakukan VIF saja. Tapi kalau belum, mulai dari awal kita harus tes lagi, harus masuk lagi common regress-nya. Nah, kita coba lihat log asset, kita lihat VF-nya adalah 1,12, artinya di sini adalah kecil dari 10, kemudian Q-undernya kecil dari 10, dan DAR-nya kecil dari 10. Dengan rata-rata VF-nya adalah 1,08. Artinya di sini adalah bahwa model kita sudah fit dan sudah linear, dan lolos dari uji multicollinearitas. Jadi tidak terdapat persoalan multicollinearitas dari model kita. Nah, sehingga kita bisa lanjut dalam analisis kita selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ada juga kalau mau bisa, walaupun ini tidak terlalu wajib sebenarnya dalam sebuah penelitian, tetapi ini sangat penting kita lihat. Misalnya adalah masalah linearitas. Jadi kita
mengasumsikan bahwa hubungan antara variabel dependent dan independent itu harus linear kalau kita menggunakan OLS. Nah, saya coba misalnya ada dua kita coba misalnya simple linear regression itu bagaimana caranya. Nah, secara simple linear regression misalnya kita lihat, kita misalnya meregresikan antara initial return dengan log asset. Jadi bagaimana pengaruh ini log asset terhadap initial return. Nah, boleh saja kita kopikan tadi, atau kita langsung Ctrl D di sana juga boleh. Nah, misalnya kita lihat di sini ada pengaruh yang signifikan. Nah, sekarang kita lihat apakah di sini dia memiliki sebaran yang linear. Nah, kita coba lihat. Kita coba lihat di sini. Oke, kita lihat scatternya. Nah, nih, kita lihat di sini mungkin masih sulit kita membaca hubungan ini apakah linear, tapi kita lihat memang arahnya udah agak bisa kelihatan adalah linear di sini. Nah, mungkin linearnya menuju ke dari sini kita lihat dari sini cenderung kita lihat, tapi sulit kita membuat kesimpulan dari sini. Mungkin kita bisa lakukan tes berikutnya, itu adalah dengan mengembangkan lebih banyak lagi scatter fungsi scatter tadi. Nah, misalnya kita menambahkan di sini adalah L-fit-nya, jadi linear fit-nya itu adalah linear fit, L-fit, kita tambahkan L-fit di sini, kemudian ada lowest. Nah, lowest, di sini dijelaskan bahwa L-fit adalah untuk melihat linear fit-nya untuk dari model kita, kemudian lowest adalah smoothing predicting-nya. Jadi kita lihat dari kira-kira garis smoothing predicting-nya akan seperti apa. Oke, kita coba lihat. Oke, yang merah ini adalah L-fit-nya, ini yang sesuai dengan model OLS yang kita gunakan. Nah, sebenarnya predicting fit-nya itu adalah tidak murni linear sebenarnya. Nah, kita lihat di sini garis yang hijau ini adalah, nah ini smoothing fit-nya. Nah, ini tapi kita bisa lihat secara umum, secara itu adalah cenderung juga adalah linear, walaupun realnya tidak terlalu linear. Dan kita bisa mengasumsikan di sini adalah ini linear. Nah, itu metode yang bisa kita gunakan dengan kalau kita adalah simple regression. Nah, tapi kalau kita menggunakan multiple regression, nah misalnya kita menggunakan ada dua variabel di sini, ada dir dan log asset. Nah, kita masukkan di sini regresinya dulu, dir dan log asset, IR-nya sebagai variabel dependennya, kemudian kita lakukan predik dulu residualnya. Nah, tadi kita kebetulan sudah punya, ini akan berbeda. Kalau kita, nah di sini kita R tadi kita udah ada. Nah, tapi karena kita gunakan dua variabel di sini, R yang kita gunakan berbeda nantinya. Nah, bagaimana caranya kita misalnya gunakan nama lain. Saya contohkan tadi residual. Nah, kemudian juga res di sini, kemudian res, nah, nanti bisa bersama. Nah, kemudian kita coba lakukan uji kita lihat ini untuk melihat linearitasnya dengan kita blok bersama aja, kita langsung Ctrl D, execute. Kita coba lihat dulu di hasilnya. Nah, ini kita melihat bahwa dir tidak memiliki pengaruh terhadap IR, kemudian low asset memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, kalau kita lihat scatternya dulu, tapi lebih kepada scatter dari nah, ini tadi saya coba ya IR. Oke, kita lihat satu persatu dulu ya. Low asset, jadi nah, low asset kita lihat cenderung relatif linear untuk residualnya dengan residual. Jadi untuk low asset dengan residualnya kita lihat cenderung linear. Kemudian yang mungkin yang tidak linear tadi yang kita lihat juga di awal itu adalah yang dengan depth equity ratio. Jadi cenderung tidak terlalu linear di sini. Nah,
Bisa kita cek tadi dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan juga dengan ACPRplot. Oke. Oke. Harus satu persatu dulu kita kopikan dulu ya. Oke. Kita lihat di sini dulu AC. Kalau ACP airport ini, hasilnya akan secara sederhana tadi kita melihat bahwa low asset itu adalah memang cenderung berada pada garis linear di sini. Nah, tapi kalau kita mau melihat secara smoothing fit-nya, smoothing predicting-nya, nah kita bisa lihat bahwa nih garis satu lagi bahwa cenderung sebenarnya tidak terlalu linear gitu, tapi mendekati linearitas atau ekuivalen lah dengan linearitas, dengan tidak terlalu jauh garis yang yang L-fit dengan lowest itu tidak terlalu jauh berbeda. Nah, kemudian bisa kita lakukan kepada DER. Jadi kita klik di sini, kita lihat DER tadi, DER. Nah, jadi agak sedikit signifikan, jadi cenderung tidak linear nih. Nah, di sini kita mungkin melihat mungkin ada persoalan di datanya, mungkin bisa jadi berhubungan dengan data outlier data atau datanya tidak stationary. Nah, itu yang sangat penting kita coba lihat, maka perlu kita melakukan transformasi data misalnya, atau bisa jadi mengganti misalnya leverage ini dengan proxy lain misalnya. Itu salah satu solusi yang bisa kita lakukan kalau terjadi persoalan linearitas ini. Nah, tapi saya katakan tadi bahwa kita sebenarnya sudah menguji semuanya dengan tadi normalitas, kemudian heterogeenisitas, kemudian collinearity. Oke, baik. Saya rasa itu saja pembahasan topik sederhana kita, bagaimana kita melakukan uji asumsi klasik, terutama untuk residual dari OLS regression model yang kita gunakan di